Chapter 13 dengan judul Tunggu Saja. Ketika hal ini terungkap, sesuatu diklik di dalam kepala para penonton. Banyak orang tidak bisa membantu, tetapi berbalik untuk melihat Sumu dengan tidak percaya di mata mereka. Jadi begitulah, Yang Kai puas bahwa dia telah menebak dengan benar. Sumu benar-benar memiliki motif tersembunyi. Padahal dia mengira itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan keuntungan atau reputasi. Dia tidak berpikir itu sebenarnya untuk hasrat seksual sendiri. Dia juga bertemu dengan putri bos. Meskipun dia tidak cantik luar biasa, dia masih sebuah karya seni. Tubuh memikat, fitur halus, sosok langsing, dan gadis paling cantik di seluruh desa hanya ada 14. Gadis muda seperti itu sayangnya telah menarik perhatian Sumu, memprovokasi masalah seperti itu. Benar-benar sampah. Wajah Sumu semerah tomat, berusaha menyangkal kebenaran. Mencibir pria itu terus berkata, "Saya telah mengatakan bahwa saya tidak bohong. Meskipun kami dua bersaudara memiliki kesalahan dan melakukan beberapa tindakan kriminal, memfitnah bos He dan meracuni berasnya, ini tidak akan pernah kami lakukan. Saudara sekalian, Anda harus tahu bahwa menyabut mata pencaharian orang lain sama dengan menyabut mata pencahariannya sendiri. Jadi bagaimana saya bisa bertahan? Semua ini dihasut oleh bocah cilik ini." Pernyataan ini sangat tulus, menyebabkan semua orang mulai tertawa. Tepat waktu Yang Kai bertanya, "Setelah ini selesai, berapa banyak yang Anda dijanjikan untuk dibayar kepada Anda?" 52 perak, jawab pria itu. 52 itu banyak, kata Yang Kai lembut sambil mengangguk. Selama olok-olok ini, bos He mendengar dengan seksama. Ini membuatnya memahami situasinya dengan seksama. Berbalik ke arah Sumu, dia dengan marah berkata, "Kamu orang tercela. Anda benar-benar berani menggunakan metode kotor untuk mendapatkan putri saya. Syukurlah dia memiliki mata dan melihat wajahmu yang sebenarnya. Bagaimana Sky Tower memiliki murid yang begitu merosot? Anda merusak nama baik sekolah Anda. Anda sia-sia dan egois, dengan karakter yang sepenuhnya berlawanan dengan saudara Yang. Saya merasa malu untuk ibu dan ayahmu." Pedagang di sekitaran juga mulai merasa lebih jijik terhadap tindakan keterlaluan Sumu. Wajah Sumu merah cerah karena dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi kembali ke Black Plum Village karena topengnya telah diambil dan wajahnya asli terungkap. Dari sumber semua kemalangannya ada di depannya. Murid ini, jika bukan karena dia akan bisa memenangkan hati bos dan meningkatkan reputasinya. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk menjilat cinta putrinya untuk klubnya. Tapi semua perencanaan itu sia-sia. Bukan saja dia gagal mendapatkan reputasi, dia juga kehilangan reputasinya sebagai murid Sky Tower. Di bawah situasi itu, Sumu memasang wajah tenang dan menoleh ke arah Yang Kai dan bertanya, "Saudaraku, bagaimana aku memanggilmu?" "Kamu bisa menebak," jawab Yang Kai dengan mengedipkan mata. Mengambil napas dalam-dalam, Sumu berkata, "Meskipun Anda dapat memilih untuk menahan identitas Anda, saya akan dapat mengetahuinya. Karena Anda sudah memasuki sekolah selama 3 tahun, namun Anda bukan murid resmi. Itu berarti Anda adalah murid percobaan, dan di seluruh sekolah hanya ada beberapa dari Anda. Menemukan Anda akan mudah." Setelah selesai, dia pergi berbalik dan pergi. Pada akhirnya dia memang memiliki kekuatan. Bagi mereka yang menghalangi jalannya, dia mendorong mereka ke samping. Akhirnya dia pergi tanpa hambatan. Ketika dia pergi, orang-orang baru saja mengingat kedua lelakihan itu. Tapi di mana mereka? Tidak ada jejak. Karena ketika Yang Kai dan Sumu sedang berdebat, mereka diam-diam melarikan diri. Rencana akhirnya diselesaikan. Yang Kai merasa puas karena dia telah mengungkapkan tipu daya itu. Mendapat persetujuan dari para pedagang dan bos, dia sangat berterima kasih kepadanya. Klien itu juga memandang Yang Kai. Setelah kerumunan bubar, istri bos juga keluar, mengambil tangan Yang Kai
Semakin dia melihat, semakin dia menyukai dia. Sebaliknya, Bos He penuh dengan kekhawatiran. Ponakan yang berbudi luhur, hari ini kamu telah menyinggung Sumu. Saya khawatir bahwa di masa depan ini akan menyebabkan masalah untuk Anda tanpa henti. Setelah kejadian ini, Bos He mulai merujuk Yang Kai lebih dekat. Takut, Yang Kai hanya tersenyum. Gerbang utama memiliki aturannya sendiri. Bahkan jika dia membenciku sampai mati, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Meskipun begitu, kamu harus tetap berhati-hati, keponakan. Jika karena keterlibatan Anda dalam hal ini, Anda menderita kemalangan, maka saya sebagai paman Anda akan sangat khawatir. Baiklah paman, saya akan berhati-hati, dia menghibur. Yang Kai sangat berterima kasih kepada pasangan He untuk mengulurkan tangan membantunya. Mereka bahkan bersikeras untuk dia tinggal untuk makan malam. Awalnya Yang Kai ingin, tapi takut pergi oleh istri bos. Yang kecil, di mana orang tua Anda? Di mana kamu tinggal? Sudahkah Anda menikah? Melihat ini, jelas istri bos ingin menjadi ibu mertuanya. Mengetahui hal ini, Yang Kai buru-buru pergi. Ketika dia pergi, dia membawa sekantong beras putih, tetapi jauh melebihi jumlah yang bisa didapatnya, yaitu 20 perak. Jadi selama sebulan penuh Yang Kai tidak perlu khawatir harus makan. Awalnya Yang Kai khawatir Sumu akan menyergapnya dalam perjalanan kembali. Karena tidak bersalah seperti yang dilihat Sumu, dia adalah ular yang jahat dan berbahaya di dalam. Ini bukan tidak mungkin. Meskipun bahkan ketika Yang Kai kembali, Sumu tidak muncul. Dia memikirkannya dengan cermat. Tidak menyerang adalah pilihan yang benar. Meskipun duel antara murid sering mengakibatkan kematian, gerbang utama tidak mengizinkan membunuh orang lain yang tidak perlu. Singkatnya, jika Sumu telah menyerang dalam perjalanan kembali ke sekolah, maka ketika semua itu bocor, maka menghasilkan malapetaka untuk dirinya sendiri juga. Jika dia ingin berurusan dengan Yang Kai, maka dia pasti akan datang untuk menantangnya sambil membuat keributannya juga. Sedangkan untuk masalah identitas, Yang Kai tidak ada keraguan bahwa ia akan dapat menemukannya di Sky Tower. Selama Sumu bertanya sedikit, maka secara alami ia akan menemukan identitasnya. Kekuatan sejati Sumu Yang Kai tidak sepenuhnya dapat melihat, tapi dia pasti berada di puncak tubuh yang pemarah. Satu-satunya hal yang dia tidak tahu persis panggung apa. Sepertinya dia harus lebih fokus pada prakteknya. Kalau tidak, Yang Kai benar-benar tidak bisa terus tinggal di Sky Tower. Mengetahui hal ini, Yang Kai dengan cepat kembali ke gubuknya untuk berlatih. Pada jam ini, dia tidak dapat berlatih tempered body record, tapi dia bisa mempraktikkan keterampilan dasar yang diberikan sekolah. Keterampilan dasar ini adalah untuk membangun fondasi bagi tubuh yang mudah marah. Untuk mencapai konsumsi spiritual di luar tubuhnya sendiri, inilah tujuannya. Penggunaan seni Shaolin dan cambuk kaki Yang Kai sebelumnya didasarkan pada pekerjaan yayasannya. Jika bukan karena ini, maka keterampilannya tidak dapat dianggap seni bela diri yang benar. Mereka hanya akan dianggap sebagai dasar keterampilan dasar. Penting untuk semua sekolah dan keluarga, di sebelah kiri pondok Yang Kai ada sosok kayu. Ini dibuat dari pohon tua sebat oleh Yang Kai untuk berlatih. Lekukan kecil berserakan di atasnya, bahkan ada bekas darah. Ini semua dilakukannya melalui banyak hari pelatihan Yang Kai yang rajin. Dengan asumsi posisinya, Yang Kai mulai memukul pria kayu ini. Dia memasukkan semua kekuatannya di setiap serangan, memukuli pria kayu itu tanpa henti. Peng, peng terdengar ketika dia memukul pria kayu itu. Namun setelah beberapa serangan, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ini adalah tinju dan kakinya sendiri, sehingga dia jelas merasa bahwa mereka lebih kuat dari sebelumnya. Dari serangan dan suara yang dibuatnya, semuanya lebih kuat dan lebih stabil. Tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Dan seiring jalannya waktu, tangan dan tulangnya mulai merasa mati rasa dan hangat. Ini jelas menunjukkan bahwa dia merangsang meridiannya, meningkatkan afinitas atmosfernya. Mencapai tubuh tingkat keempat melahirkan afinitas atmosfer, mengembangkan meridian Anda lebih jauh dan memungkinkan Anda merasa
energi lebih jelas. Perasaan hangat ini meridian Yangkai berkembang, bersambung. Oke guys, itu dia chapter 13 yang mana akhirnya Sumo ketahuan ya apa tujuan sebenarnya dari tindakannya. Lalu dia mengancam Yangkai. Jadi apa yang akan diperbuat Sumo terhadap Yangkai di sekolah Sky Tower? Mari kita nantikan kisah-kisah selanjutnya. Langsung aja disimak di chapter ke-14. Thank you. Check it out.